Masalah yang pertama dalam hal koefisien reliabilitas yang kecil adalah item-itemnya tidak cukup bagus, tidak cukup memiliki daya pembeda, gitu. Sehingga item-itemnya seolah-olah berdiri sendiri, independen, tidak berkaitan, tidak berkorelasi dengan item-item yang lainnya. Atau item-item yang Anda buat itu apa namanya itu tidak tidak mencerminkan dimensinya. Karena kan item itu diturunkan dari dimensi, lalu dimensi diturunkan ke indikator, dan indikator-indikator itu yang menjadi item gitu ya, yang diturunkan menjadi item. Nah, kalau misalkan item-itemnya tidak mencerminkan indikator dan dimensinya, mungkin saja nantinya korelasi antar itemnya itu buruk, sehingga menghasilkan reliabilitas yang jelek. Yang kedua, permasalahan pembelahan item. Gitu. Seperti kita tahu, kalau misalkan min dan varians antar belahannya itu sama, biasanya akan memenuhi asumsi essential tau equivalence. Essential tau equivalence ini mencerminkan bahwa belahan satu dengan belahan yang keduanya itu adalah paralel. Sehingga mengukur belahan setengah belahan dengan belahan yang lainnya relatif gitu ya. Di belahan lainnya bolak-balik itu akan mencerminkan kesamaan atau sejauh mana variance errornya dijelaskan gitu dalam hal itu. Sehingga kalau misalkan memang tidak tahu equivalence dipaksakan, jadi akhirnya muncul reliabilitas yang buruk. Gitu. Selain itu juga masalah lainnya adalah data yang belum terbersihkan. Gitu. Data yang mungkin antara favorable dan unfavorable-nya kurang, belum diluruskan, belum diubah. Lalu kemudian datanya belum dikonversi ke data interval, itu juga bisa mempengaruhi reliabilitas. Termasuk juga ini terkait dengan pembelahan item. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mana yang belum kemarin dijelaskan masih mengenai reliabilitas. Bagaimana solusinya jika saya punya item 23 gitu. 23 ini kan tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, dibagi 4 ya, satu-satunya adalah dibagi tidak sama panjang, dan sebanyak itemnya. Gitu ya. Sebanyak item. Nah, sebanyak item. Solusinya hanya bisa 11 12 atau 23. Tidak bisa dibagi sama panjang. Nah, menggunakan formula Spearman-Brown tidak mungkin,
gitu. Karena Spearman-Brown harus tahu equivalence. Mean dan variansnya itu harus sama. Menggunakan formula alpha Cronbach, ya tadi dibagi 23 item. Gitu. Sebanyak itemnya. Kalau sebanyak itemnya, ini adalah indikasinya under estimasi. Pakai formula Rulon, ya. Rulon bisa tidak varians dan minnya tidak sama, namun K1 harus sama dengan K2. Gitu. Artinya belahannya harus sama. Jadi tidak bisa pakai Rulon. Yang mungkin bisa dilakukan adalah formula Hoyt, ya, atau formula pembelahan tidak sama panjang, yakni formula Feld. Gitu. Formula Feld itu dijelaskan seperti ini. Nah, ini formula Feld, ya. Formula Feld ini meskipun misalkan belahannya 11, 12, misalkan di dalam hal 23, atau bahkan 10, 13, atau bahkan bahkan 4 atau ya 4, 19 misalnya, atau bahkan 3, 20 belahannya, itu bisa menggunakan Feld formula. Formula ini cukup robust lah gitu ya. Cukup robust. Karena menggunakan pembelahan sebanyak apapun, bahkan 1/22 misalkan, dalam hal pembelahan 1/22 itu masih bisa. Gitu. Ini adalah formula Feld. Yakni 4 kali, formulanya adalah 4 kali covariance belahan Y1 dan Y2 dibagi oleh variance score dikurangi varians Y1 dikurangi varians Y2 dibagi standar deviasi skor. Gitu, dikuadratkan. Ini adalah formula Feld. Gitu. Jadi yang pertama harus dicari adalah covariance belahan belah dua tapi tidak sama panjang. Covariance belahan. Yang kedua yang harus dicari adalah varians belahan pertama. Yang ketiga varians belahan kedua. Yang keempat yang harus dicari adalah varians skor tampak. Nah, kalau yang ini harus sudah bisa dijumlahkan, artinya penggunaan penyekalaan ya summated ratings method ini menjadi sangat krusial. Gitu. Varian skor tampak, dan kemudian yang kelima yang harus dicari adalah standar deviasi skor tampak. Gitu. Kita coba ininya, tapi di sini Anda sudah paham, sudah mengerti. Jadi yang harus dicari adalah yang pertama covariance belahan, lalu varians belahan yang pertama, kedua varians belahan yang kedua,
Yang keempat, varian skor. Dan juga standar deviasi skor. Gitu. Ini yang harus dicari. Kita coba penjumlahannya. Anda bisa masuk ke ya. Kita masuk ke ini dulu, ke SPSS. Anda cukup bisa mengikuti kan? Kita masuk ke SPSS. Saya punya 24 item. 24 item. Item 1 sampai item 24 yang sudah di ratings, sudah melalui konversi summated ratings method. Gitu. Saya punya 100 data dari 24 item. Kemudian sudah saya jumlahkan, gitu ya. Atau saya hapus dulu. Ya. Nah, ini itemnya sudah saya kasih label mengenai engagement dalam pembelajaran daring. Ya, item 1 sampai item 24. Nah, gitu. Semuanya sudah data skala. Sudah data skala semuanya ya. Nah, di sini skala semuanya. Oke. Oke. Pertama kita akan mencari belahannya dulu. Misalkan saya punya ini kalau 24 item kan bisa ya, bisa 12 sebenarnya gitu. Kalau 12 item bisa 12. Nah, namun di sini saya akan coba sebanyak dua belahan tapi tidak seimbang. Misalkan item pertama tambah item ketiga, pertama kita tentukan target variabel adalah belahan 1 ya. Y1 belahan 1 itu adalah item pertama ditambah item ketiga tambah item kelima tambah item ke-7 tambah item ke-9 itu 2 3 4 5. Nah, 5 item saja. Saya menggunakan 5 item. Oke. Nah, compute variable. Nah, ini saya sudah mendapatkan skor dari item 1 tambah item 2 item 1 tambah item 3 tambah item 5 tambah item 7 tambah item 9. Nah, ini kita punya skor belahan pertama. Lalu kemudian saya cari skor belahan kedua. Skor belahan kedua. Yakni tadi yang belum tuh item kedua tambah item keempat tambah item ke-6 tambah item ke-8 tambah item ke-10 tambah item 11 tambah item 12 tambah item 13 tambah item 14 tambah item 15 tambah item 16 tambah item 17 tambah item 18 tambah item 19 tambah item 20 tambah item 21 item 21 item 22 item 23 tambah item 24. Nah, gitu kan belahannya tidak seimbang ya. Di sini belahannya cuma 5 item gitu ya. Kalau di sini 19 item ya. Belahan yang pertama 5 item,
belahan yang kedua 19 item. Saya bikin se-ekstrim ini gitu ya. Anda kalau misalkan 23 ya 11 12 saja gitu ya. Jangan satu tambah berapa? Tambah 22 item, enggak juga gitu ya. Ya, ini mah saya bikin contoh contohnya ekstrim gitu ya. Belahan satu 5 item, belahan keduanya 19 item. Lalu kemudian saya juga membutuhkan X ya, membutuhkan variabel X atau variabel score. Variabel score itu kan belahan satu ditambah belahan kedua ya. Betul ya? Belahan ke satu tambah belahan kedua. Jadi skor X gitu ya. Atau skor X itu ini tambah ini tambah ini tambah ini dan sebagainya gitu ya. Sampai seluruhnya ditambahkan gitu. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa, Pak. Saya. Pak, mau tanya. Oke, silakan. Sebentar ya. Ya, silakan. Mau tanya apa? Ini tadi saya masih agak bingung di pembagian yang tadi kan Y1-nya itu kan 5 kan. Ya. Terus Y2-nya sisanya gitu. Ya. Nah, itu kan tadi yang waktu Y1 itu Bapak ambilnya yang ganjil-ganjil gitu kan. Nah, Ya. itu tuh apa harus ganjil atau sesuai dengan keinginan kita aja gitu? Nggak apa-apa. Sesuai keinginan kamu ya sama aja sebenarnya. Saya ganjil itu ya biar ini saja, biar apa namanya itu untuk belahan ganjil, lalu kemudian belahan sisanya gitu ya. Atau misalkan yuk bisa item 1 2 3 4 5 6 7 misalkan. Terus selanjutnya item 8 9 10 bisa. Boleh, nggak ada masalah ya, sama aja kan ini juga awalnya genap-genap kesananya mah enggak gitu. Ya itu mah cuma variasi aja, Terus, Pak. nggak harus begitu, nggak harus. Pak, Ada lagi yang mau tanya? terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, pertama yang harus kita cari itu adalah tadi kita punya belahan pertama, belahan kedua, dan skor tampak gitu ya. Lalu kemudian kita akan mencari covariance itu ya. Covariance itu bisa Anda cari dari analyze, scale, reliability analysis. Nah, nanti yang dimasukinnya adalah belahan 1 dan belahan 2. Itu ya, statistik. Nah, di sini covariance-nya dicentang. Covariance-nya. Yang lainnya yang ini nggak usah, item saja atau misalkan ini juga nggak usah. Gitu ya. Ini saja, mean, variance, covariance gitu. Klik F-test-nya nah, biar nanti kita akan mencari ini ya. Covariance. Oke. Okay? Continue. Kemudian oke. Okay. Nah, di sini kita mendapatkan inter-item covariance. Nah, ini menjadi covariance. Kan tadi kan 4 kali covariance ya, Y1 dan Y2 gitu. Itu kan? Dibagi nanti ya variance X gitu ya, varian X lalu dikurangi variance Y1 kurangi variance Y2 gitu ya, dibagi deviasi X gitu ya, deviasi X dikuadratkan gitu kan ya.
Jadi ini kita temukan kovariansnya sudah ada 23,883. Lalu varians X ini belum ya. Kita cari varians X. Yang kedua, kita cari varian X. Analyze. Untuk mendapatkan varian X, kita klik analyze. Dari data tersebut, dari data tadi, masuk ke descriptive statistik, lalu deskriptif. Ya. Lalu kita masukkan semuanya Y1, Y2, dan skor. Ya, Y1, Y2, dan skor. Option, nah kita butuh min tentu ya, standar deviasi, varians. Nah, standar deviasinya, variansnya, range dan sebagainya. Oke. Nah, gitu ya, kita mendapatkan varians dari X, gitu ya. Lalu kita dapat varians dari Y1 dan Y2, gitu. Mari kita hitung. Kita hitungnya pakai Excel saja ya. Nah, ini saya sudah siapkan. Covariance dari Y1, Y2 atau covariance dari belahan 1 dengan belahan 2 tadi. Inter itemnya 23,833. 23,833. Ya. Lalu varian X-nya kita cari ini, varians X. Varians dari X adalah 154,785. 154,785. Lalu varians belahan pertama 8,960. 8,960. Dan varians belahan kedua yakni 98,160. 98,160 ya. 160. Lalu kemudian standar deviasi skor. Standar deviasi skor adalah sini deviasi skor sana 12,44 ya, 12,441 ya. 12,2441 ya, 12,441. Nah, ini koefisiennya gitu ya. 4 kali 23 gitu ya, 4 kali ini dibagi ya, dibagi varian X dikurangi varian sebelahan 1 dikurangi varian sebelahan 2 dibagi standar deviasi, lalu dijumlahkan, kemudian dikuadratkan gitu ya, lalu dikurangi varians ini, varians X dikurangi kuadrat dari pembagian ini ya, pembagian dari minus 89 per 2,441. Jadi 0,922 gitu. Jadi ini koefisien reliabilitasnya. Koefisien reliabilitas dari ini kan 4 kali ini covariance SY1 1S2 variance dibagi gitu ya, dibagi ini gitu ya, S2X gitu ya, varians X dikurangi varians belahan 1 dikurangi varians belahan 2 gitu ya, dibagi deviasi skor gitu. Jadilah 0,922. Ini adalah
belahan yang ekstrim gitu ya, belahan yang ekstrim. Tadi pembelahannya yang satu 5 item, yang satu lagi 19 item. Gitu ya, 5 item dan 19 item. Cukup dipahami sampai sini? Kalau ngitungnya mah sendiri saja ya. Tinggal ini dikalikan, kita cari covariance-nya, lalu varian X, varian skor, lalu kemudian varian sebelahan pertama, varian sebelahan kedua, dan standar deviasi skor. Gitu. Sudah cukup difahami sampai sini? Cukup. Bisa diikuti ya. Kita coba lagi kalau misalkan pembelahannya agak seimbang nih. Misalkan tadi kan Y1 Y2-nya 5 sama 19 nih. Kita coba lagi. Ini tadi ininya koefisien korelasinya 0,922 ya kalau misalkan dengan belahan 5 19. 5 19. Gitu. 5 dan 19 gitu ya. Korelasinya koefisien reliabilitasnya sekian. Bagaimana kalau misalkan agak seimbang lah gitu ya. Variabel, kita hapus dulu. Belahannya di item 1, tambah item 2, tambah item 3, tambah item 4, tambah item 5, tambah item 6, item 7, item 8, item 9, item 10, item 11, nah 11 ya. 11 item, berarti nanti sisanya 13 item, 11 dan 13. 11 item. Oke. Nah, ini kita dapat belahan 11 item. Lalu kemudian kita tambah belahan item yang selanjutnya. Item saja. Untuk belahan yang kedua, item ke-12 tambah item ke-13 tambah item ke-14 tambah item ke-15 tambah item ke-16 tambah item ke-17 tambah item ke-18 tambah item ke-19 tambah item ke-20 tambah item ke-21 tambah item ke-22 tambah item ke-23 tambah item ke-24. Wah, Salman sepertinya nyenyak sekali tidurnya. Oke. Gitu ya, belahan 1 adalah belahan pertama adalah 11 item, belahan kedua adalah 13 item. Sama seperti tadi, analyze, lalu scale, reliability analysis, lalu kemudian masukkan belahan 1 dan belahan 2. Nah, gitu ya, kita cari mean, variance, dan covariance. Oke. Nah, kita temukan covariance-nya 35,098. Lalu kemudian kita cari mean, variance, variance dan standar deviasinya dari belahan 1, belahan 2 dan skor ya. Oke. Nah, lalu
Oke, lalu kita menemukan covariance-nya 35,098, lalu variance-nya sekian-sekian, dan kita kalkulasikan di Excel gitu ya. Covariance-nya adalah 35,098. 35,098. Kemudian variance X-nya adalah 154,784 ya. 154,784 gitu ya. Kemudian variance yang pertama itu variance belahan pertama adalah 45,283. Varians belahan kedua adalah 39,307. Dan varians standar deviasi X-nya adalah 12,44. 12,44. Nah, dalam pembelahan 11-13 gitu ya, koefisien korelasinya adalah 0,908. Jadi ya range-nya masih di sana, reliabilitasnya ya, masih di atas 0,9. Meskipun ini pembelahannya sangat tidak seimbang, 5 dibagi 19 itu lebih tinggi daripada pembelahan 2 yang seimbang gitu. Dan ini cukup reliabilitas yang cukup, bukan underestimate gitu ya. Reliabilitas yang cukup bagus gitu, yang cukup tidak underestimate, cukup tepat gitu. Cukup cukup akurat lah gitu. Ada pertanyaan mungkin mengenai pembelahan tidak sama panjang ini? Belum ada, Pak. Oke ya, pembelahan dengan panjang yang berbeda. Itu solusi bagi yang kemarin bertanya ke saya mengenai bagaimana Pak, ini saya nggak bisa dibagi 2 sama panjang gitu ya. Apakah Cronbach saja sebanyak ini? Jangan dulu ke Cronbach menurut saya gitu ya. Pakai formula Feld ini. Anda juga yang misalkan yang bisa dibagi 2 pun boleh pakai Feld formula kalau Anda tidak yakin bahwa memenuhi tau equivalence gitu ya. Misalkan Anda menggunakan formula Spearman-Brown. Namun Anda tidak yakin bahwa 2 belahannya memiliki varians yang sama atau memenuhi essential tau equivalence. Ya, Anda bisa menggunakan formula Feld gitu. Ini option saja. Kalau misalkan 2 belahan boleh, yang mau sama panjang ataupun tidak sama panjang pun boleh gitu. Ini solusi juga bagi yang memang tidak bisa dibagi 2 sama panjang gitu ya. Kalau dibagi Cronbach alpha jadi kecil reliabilitasnya. Gitu. Cukup dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian kemarin juga ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau misalkan nilai reliabilitas saya kecil gitu ya. Reliabilitas skor saya kecil gitu. Reliabilitas skala saya kecil. Misalkan 0,66 gitu ya. Reliabilitas yang Anda dapatkan adalah 0,66. Sedangkan
Kan minimal kalau misalkan untuk dipakai sebagai skala yang bisa dipakai, menjadi alat ukur adalah 0,7 gitu ya, atau 0,75 lah gitu. 0,75 minimal yang koefisien korelasi yang aman untuk digunakan sebagai alat ukur gitu ya. Kalau 0,66 belum memenuhi syarat gitu. Bagaimana caranya, Pak? Ya, salah satu solusinya adalah memperpanjang, skalanya gitu ya. Misalkan kamu punya skala 25, skala 25. Lalu kemudian reliabilitasnya 0,67 misalkan, belum sampai ke 0,7 atau 0,75 gitu ya. Bagaimana solusinya? Perpanjang jadi lebih banyak gitu ya. Tambah itemnya dari 25 menjadi apa namanya itu 29 misalkan, atau tambah 5 gitu ya, tambah 5 jadi 30. Misalkan 30. Itu bisa memperbaiki reliabilitas dalam nanti menggunakan ini gitu ya. Tapi apa namanya itu, bagaimana cara menentukan berapa jumlah perpanjangan item yang untuk meningkatkan ke nilai reliabilitas dari asalnya 0,66 jadi 75 sorry 0,75. Gimana nih sampai sini harus harus berapa item yang ditambahkan? Apakah harus seenaknya saja nambah itemnya? Tidak juga. Ada formulanya, yaitu formula perpanjangan sebagai dari derivasi Spearman-Brown, yakni menggunakan Spearman-Brown profesi formula. Gitu. Jadi misalkan Anda itu punya koefisien reliabilitasnya 0,52 misalkan ya, atau jangan 0,5 banget ya, 0,61 misalkan, 0,61 reliabilitas yang Anda miliki. Lalu gimana nih caranya, karena reliabilitasnya mau pakai formula apapun, reliabilitasnya tetap segini, misalkan 0,6 di bawah 0,7. Gimana caranya? Anda harus memperpanjang item. Koefisien reliabilitas yang diharapkan berapa? Misalkan Anda ingin meningkatkan ke 0,75. Nah, menggunakan formula ini, yakni misalkan 0,75 gitu ya, dikali 1 dikurangi formula reliabilitas yang Anda punya 0,61 dibagi 0,61 formula reliabilitas yang Anda miliki dikurangi 1 per formula reliabilitas harapan 0,75 gitu. Silakan Anda bisa hitung berapa nih, 0,75 dikurangi 0,75 dikurangi berapa nih? 1 dikurangi 0,61. Saya hitung dulu. 1 kurangi 0,61. 0,39. Ini dikali ya. 0,75 dikali 0,39. 0,39. Dibagi 0,61 dikali
berapa nih? 1 dikurangi 0,75. 0,25 0,2. ya, 0,25. Nah, itu ya. Naik ke sini saja ya. Berapa nih? 0,75 dikali 0,39. 0,29 ya, dibagi 0,61 dikali 0,25. 0,15 ya. Betul ya? Berarti berapa? 0,29 dibagi 0,15. 1,93 ya. 1,93. Ya, kurang lebih 2 lah gitu ya. 2. Jadi, nah ini hasilnya 2 ya. Jadi, gitu ya. Misalkan Anda punya itemnya 25. 25. Untuk mendapatkan mendapatkan reliabilitas 0,75, Anda harus memperpanjang itemnya sebanyak 2 kali panjang item gitu ya. Tambah lagi 25 item. Jadi 50 item untuk mendapat 0,75. Gitu. Jadi item Anda yang asalnya 25 perpanjang jadi 50 item gitu. Jadi tinggal menambah 25 item lagi. Seperti itu. Cukup dipahami? Nah, ini nanti kalau misalkan sudah dapat 50 item, dicoba lagi, ya insya Allah reliabilitasnya di kisaran 0,75. Cuman kan akhirnya ya jadi lebih banyak gitu ya. Makanya dalam memformulasikan item sejak awal, Anda itu harus hati-hati gitu ya dalam menurunkan dari indikator ke itemnya. Kenapa menggunakan menggunakan icons itu harus di rating betul-betul gitu ya, lalu kemudian koefisiennya harus dipertimbangkan betul-betul dan sebagainya. Itu untuk reliabilitas gitu ya, biar reliabilitasnya baik. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya dulu? Belum ada, Pak. Tapi ngerti ya? Apakah mengerti tidak? Atau perlu saya ulangi lagi? Itu hanya memang kasus-kasus ini saja, hanya kasus-kasus insidental saja. Kalau misalkan Anda tidak bisa dibelah item, nah Anda menggunakan failed gitu ya. Terus kemudian jika reliabilitasnya jelek banget gitu ya, 0,6 itu jelek banget kan gitu. Nah, itu coba Anda perpanjang lagi itemnya. Bisa jadi Anda salah hitung juga sebetulnya. Bisa jadi kalau misalkan menggunakan itemnya 24 tapi reliabilitasnya cuma 0,6 misalkan. Ya bisa jadi
ya hasil penghitungan reliabilitasnya pakai Cronbach apa yang dibelah sebanyak itemnya, akhirnya jadi kecil. Ya makanya apa nih itu pakai formula yang pas, formula yang cocok. Gitu. Oke, bisa dilanjut. Semoga Anda tidak kesulitan ya memahami yang mengenai reliabilitas ini. Kita maju ke apa namanya itu validitas faktorial. Nanti setelah Anda mendapatkan koefisien reliabilitas, gitu ya, mendapatkan koefisien reliabilitas, mendapatkan yang cukup memuaskan bagi menurut Anda, gitu. Anda bisa mulai melakukan uji validitas faktorial, gitu ya. Uji validitas faktorial yang dimaksud itu adalah menggunakan analisis faktor untuk mengkonfirmasi apakah item-item ini berkumpul sesuai dengan dimensi-dimensinya. Gitu. Teknik-teknik validitas sebetulnya banyak ya. Seperti misalkan skor yang ini, skor yang X, misalkan ini tentang engagement. Tentang engagement. Menurut Wilmar Sauvelli, gitu ya, Wilmar Sauvelli, dia mengatakan bahwa engagement itu adalah burnout adalah bentuk wearing out engagement, gitu katanya. Kata si Wilmar Sauvelli, karena ini itemnya item tentang engagement ya. Jadi dia yang engage itu adalah dia yang tidak burnout. Begitupun sebenarnya dia yang burnout adalah dia yang tidak engage. Artinya si item-item yang mengukur engagement ini sama aja seperti mengukur burnout juga. Mengukur burnout juga. Paham ya sampai sini? Sekali lagi. Jadi menurut teori Wilmar Sauvelli, gitu ya, Wilmar Sauvelli, dia mengatakan bahwa burnout itu adalah wearing out engagement. Gitu ya. Jadi mereka yang burnout itu tidak engage gitu ya. Dia mengalami kondisi erosi engagement gitu. Engagementnya erosi jadinya burnout gitu. Sehingga kita bisa katakan bahwa kalau ini burnout gitu ya, burnout, ini engagement gitu ya. Semakin tinggi engagement berarti semakin rendah burnout kan? Begitupun sebaliknya, semakin tinggi burnout, semakin rendah engagement. Sehingga di sini kita bisa mengatakan yang skornya kecil, skor engagementnya kecil, gitu ya, skor engagementnya kecil, itu dia mengalami menuju pengalaman burnout, gitu kan? Ya. Jadi kalau misalkan engagementnya kecil, artinya dia maju menuju burnout. Begitupun ketika nilai skor dalam pengukuran burnout, misalkan skor dalam pengukuran burnoutnya kecil, artinya dia engage, gitu. Itu menurut teori ya, menurut teori. Teori dalam menurut Wilmar Sauvelli. Sehingga gitu ya, sehingga kita bisa katakan jika misalkan untuk melihat validitas dari skala engagement itu bisa kita korelasikan gitu ya,
korelasikan dengan skala burnout dong. Benar nggak? Jadi kalau misalkan kita bisa korelasikan dengan burnout dan korelasinya bagus, artinya valid dong, gitu ya. Paham? Paham nggak? Jadi kalau misalkan ini kan skala engagement, lalu kemudian saya punya skala burnout. Kalau misalkan burnout-nya engagement-nya tinggi lalu burnout-nya rendah gitu ya, korelasinya negatif, artinya skala saya valid. Betul nggak? Skala misalkan skala. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menguji validitas. Menguji validitas dengan cara mengkorelasikan gitu ya, mengkorelasikan antara burnout dengan engagement gitu kan, skala engagement. Saya coba satu-satu. Sofianti Nur Anas, halo. Iya Pak, hadir. Sofianti, skalanya tentang apa? Linkerd Pak. Apa? Enggak, atributnya. Atributnya konsep apa? Oh, tentang kecerdasan emosi Nah, itu kan pada dewasa awal. kecerdasan emosi. Nah, apa alat ukur lainnya yang bisa mengukur kecerdasan emosi? Atau misalkan gini aja, kecerdasan emosi menurut Sofiantinya, kecerdasan emosi menurut Sofianti. Lalu kemudian ada skala kecerdasan emosi mengenai kecerdasan emosi juga ya. Kecerdasan emosi menurut Gardner misalkan. Menurut Gardner ya. Menurut Gardner. Tadi menurut Sofianti. Nah, kalau misalkan skor dari kecerdasan emosi yang punya Sofianti memiliki korelasi dengan skor kecerdasan emosi menurut Gardner, artinya skala atau item-item yang Sofianti buat valid gitu. Valid dong ya, karena korelasinya tinggi antara yang punya Sofianti dengan punya Gardner. Karena dua-duanya menggunakan kecerdasan emosi. Artinya bisa dikatakan bahwa skala yang punya Sofianti itu valid. Nah, itu cara menguji validitas dari skala dalam hal yang paling ya seolah mudah tapi ruwet gitu ya. Dalam penghitungannya mudah kan, tinggal mengkorelasikan. Tapi kalau dalam pengaplikasiannya berarti kan harus diukur juga ke orang yang sama kecerdasan emosi dari Gardner gitu. Paham ya? Baik Pak. Nah, itu untuk mengukur validitas kalau misalkan dengan mengkorelasikan melalui skala yang lain yang setara gitu. Nah, ada cara yang lain untuk menguji validitas skala-skala, yakni menggunakan validitas faktorial atau menggunakan validitas konstruk gitu ya. Nah, validitas konstruk ini kita mulai dari misalkan ini ada skala engagement. Nah, dalam hal ini yang skala yang saya buat, engagement itu dibagi tiga dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi emosional, dimensi kedua adalah dimensi behavioral, dan dimensi yang ketiga adalah dimensi kognitif gitu ya. Jadi ada emotional engagement, ada behavioral engagement, dan ada cognitive engagement. Ini jadilah misal kemudian diturunkan menjadi item-item atau indikator-indikator gitu ya. Jadilah 24 item
mengukur engagement. Oke. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa valid tidak item-item saya itu dengan construct-nya, kita menggunakan cara validitas faktorial. Yakni yang pertama, Anda siapkan itemnya ke SPSS. Kita gunakan SPSS saja. Item-item 1, item 2, dan 24. Dan di sini sudah Anda ganti labelnya dengan item-itemnya. 1, saya berusaha menjaga ketertiban, saya merasa bertanggung jawab atas kelancaran proses pembelajaran, saya berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ini adalah item-itemnya. Kemudian saya analyze, kemudian masuk ke dimension reduction, gitu ya. Dimension reduction, lalu kemudian faktor. Nah, gitu ya. Lalu item-itemnya Anda masukkan ke variables, gitu ya. Nah, ini item-itemnya masukkan ke variabel. Lalu di deskriptif Anda klik. Karena ini kan multivariat, gitu ya. Jadi ininya jangan dicentang, gitu ya. Karena multivariat kan 3 dimensi ya. Lalu klik KMO Bartlett. Nah, KMO Bartlett Test of Sphericity ini untuk menguji seberapa fit, seberapa kecukupan si item-item kita dilakukan analisis faktor. Gitu. Continue, lalu kemudian extraction, gitu ya. Kita metodenya menggunakan principal axis factoring. Karena kita untuk mengkonfirmasi hanya bahwa item-item kita berkumpul di dimensi-dimensi tertentu yang kita tentukan, gitu ya. 3 dimensi. Kan kita tadi saya katakan bahwa konsep dari engagement ini adalah dimensi kognitif, dimensi emosional, dan dimensi behavioral. Jadi 3 dimensi menggunakan fixed number factor. Lalu klik script load, gitu ya. Lalu kemudian continue saja. Lalu rotation-nya kita gunakan Varimax, gitu ya. Karena untuk melihat bahwa meminimalisir hal-hal yang lain yang diikutkan, gitu ya. Lalu continue. Lalu kemudian option. Nah, ini suppress saja. Yang di bawah 0,3 itu tidak diikutkan. Artinya kalau misalkan di bawah 0,3 tidak masuk ke loading faktor dimensi tersebut. Artinya bisa kita katakan bahwa item itu tidak valid ke dimensinya, gitu ya. Bisa katakan gitu. Makanya kita suppress yang di bawah 0,3 dikosongkan saja. Jadi yang dipakai adalah yang di atas 0,3. Gitu ya. Sort by size, klik di sini sort by size dan suppress email small coefficient di bawah 0,3. Continue, lalu kemudian oke. Nah, lalu kemudian kita lihat pertama KMO Bartlett-nya 0,8 ini artinya bahwa koefisien ini menandakan cukup untuk digunakan analisis faktor. Kalau bisa koefisien ini tuh jangan di bawah 0,8. Jadi lebih baik di atas 0,8. 0,75 juga boleh sebetulnya, cuman lebih baik adekuasinya itu 0,8 ke atas. Gitu. Kemudian kita pakai 3 dimensi tadi ya, fixnya 3 dimensi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat sebetulnya number faktornya, faktor yang pertama dengan faktor yang kedua cukup ini gitu. Berarti ini sudah pasti ada 2 faktor. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya antara ini dengan yang faktor yang lainnya kan ada yang tidak landai ya. Ini kan kurvanya landai, kalau ini agak cukup ini. Kita tetapkan berarti 1 faktor, 2 faktor, dan 3 faktor gitu ya. Faktor ketiga. Kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian kita akan mendapatkan rotate vector matrix yang seperti ini. Kita pindahkan dulu rotate vector matrixnya. Faktor matrixnya. Yang ini, rotate vector matrix. Kita copy saja, kita pindahkan ke Excel. Di Excel ada, sebentar. Ini biar lebih mudah saja gitu ya. Faktor yang pertama, faktor yang kedua, ketiga. Biar tidak ini formatnya ini plus. Nah, gitu ya. Nah, kita menemukan satu faktor yang pertama ini berkumpul di sini gitu ya, yang memiliki loading faktor yang pertama. Lalu kemudian ada yang memiliki loading faktor yang kedua, yaitu yang di sini. Ya, sisanya ini overlapping gitu ya. Ini disebut ini 0,3 berkorelasi dengan faktor yang pertama, tapi korelasi yang tingginya di faktor yang kedua. Begitupun selanjutnya. Kalau ini hampir berkorelasi ketiga faktor ini nggak apa-apa karena memang dari satu konstruk yang sama kan, karena dari konstruk engagement gitu ya, engagement gitu ya, karena ada behavioral, ada emotional, ada kognitif gitu ya, kognitif. Jadi tapi ini kan dari satu ini ya, dari satu konstruk gitu. Sehingga kalau ada overlapping seperti ini tidak apa-apa. Nah, kemudian kita menemukan loading faktor yang pertama, yakni di faktor yang satu, gitu ya. Item saya merasa senang, gitu ya. Lalu saya menikmati, lalu perasaan saya lebih baik. Saya begitu antusias. Nah, ini kira-kira item tentang apa? Halo? Kira-kira kalau misalkan merasa senang, menikmati, perasaan lebih baik, antusias, emosional. Betul, emosional. Nah, berarti faktor yang pertama adalah faktor emosional. Kita temukan nih faktor yang pertama. Faktor yang kedua nih, ini akan berkumpul dalam satu faktor gitu ya. Memecahkan persoalan dalam belajar, memecahkan persoalan dengan belajar ya. Lalu kemudian merasa kecewa, harusnya ini nih, merasa kecewa nih. Ada di sini ya, tapi nggak apa-apa. Ini loading faktornya ke yang kedua. Lalu kemudian menemukan persoalan sulit, berupaya mengerahkan pikiran untuk memecahkan. Berusaha memahami materi. Lalu senantiasa berkonsentrasi. Ini apa nih? Faktor apa? Kurang lebih ini faktor kognitif mungkin ya. Karena di sini memecahkan persoalan, lalu kemudian menemukan persoalan sulit, mengerahkan pikiran gitu ya, mengerahkan pikiran. Nah, ini kata kuncinya. Lalu berusaha memahami materi pelajaran yang sulit. Nah, ini adalah kognitif ya. Nah, kognitif. Jadi emosional kita konfirmasi, yang kognitif juga kita konfirmasi. Lalu kemudian ada loading faktor yang ketiga. Yakni isinya adalah bersedia berkompetisi, lalu berambisi dan berusaha menjadi yang terbaik. Memilih menyelesaikan tantangan, kegiatan belajar, berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Nah, ini seolah-olah ini kognitif ya harusnya. Nah, tapi di sini juga
loading faktor ke yang kognitif cukup besar, loading faktor ke yang emosional juga cukup besar gitu ya. Ini overlapping. Tapi so far ini adalah berkorelasi di apa namanya itu di skala engagement. Saya yakin belajar melalui sesuatu yang penting gitu ya. Berusaha menjaga ketertiban. Nah, ini masuknya mungkin behavioral, perilaku ya. Jadi terkonfirmasi konstruk behavioral, engagement, emosional dan kognitif dalam engagement. Tercermin dari loading faktor ini. Gitu. Paham ya sampai sini? Nah, kita lihat nih. Di sini ada juga yang tidak masuk ke faktor manapun. Tidak masuk ke faktor pertama, tidak masuk ke kedua, tidak masuk ke faktor ketiga. Saat kegiatan belajar daring, saya merasa ingin proses belajar cepat berakhir. Nah, ini tidak valid gitu ya. Anda boleh mendelete saja. Boleh menghapus saja item yang ini karena item itu tidak valid. Gitu. Jadi item-item yang lain valid masuk ke loading faktornya, yang lain juga masuk ke loading faktornya dan selanjutnya. Nah, ini yang saya merasa ingin proses belajar cepat berakhir, ini tidak valid ke faktor manapun. Maka ini kayak kita katakan itemnya item tidak valid. Kita boleh hapus. Begitu. Ini juga sebetulnya mungkin bisa hapus, bisa Anda revisi juga. Saat kegiatan belajar daring, saya merasa ingin. Nah, ini kan aneh ya. Saya merasa ingin proses belajar. Mungkin kita ubah jadi saat kegiatan belajar daring, saya ingin proses belajar cepat berakhir. Gitu mungkin gitu ya, biar tidak multitafsir. Mungkin nantinya ketika sudah kita masih ikutkan tapi sudah direvisi, ini bisa masuk ke salah satu faktor. Begitu caranya untuk menguji apakah item-item Anda itu valid atau tidak gitu ya. Kalau misalkan loading faktornya besar-besar di atas 0,3 itu bisa Anda katakan bahwa item-itemnya valid gitu. Meskipun di sini agak apa namanya itu ya agak masih banyak overlap gitu ya. Nah, skala yang bagus gitu ya, alat ukur yang bagus ketika 3 dimensi itu si item-item yang direncanakan di dimensi tersebut ya berkumpul di satu dimensi. Dimensi yang lain, item-item di dimensi lain berkumpul di satu dimensi. Item-item yang lain berkumpul di satu dimensi. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah indikator Anda mendapatkan item-item yang cukup bagus atau item-item yang valid dan bisa digunakan sebagai alat ukur. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Halo? Masih mengikuti? Masih Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sekian saja dulu lah ya. Sepertinya Anda pun semakin pusing saja. Ini baru setengah semester ya. Setengah semester, tapi Anda sudah punya dokumen konstruksi alat ukur, Anda sudah membuat
konstruksi. Yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Yang sudah mengumpulkan, coba semuanya kameranya dibuka. Yang sudah mengumpulkan apa namanya itu tugas UTS, terima kasih. Dan apa namanya itu, kalau misalkan Anda masih mau memperbaiki, masih ada waktu hingga nanti pukul 11.59. Kalau masih mau memperbaiki, tadi reliabilitasnya masih kurang, misalkan karena pembagian yang kurang tepat, Anda boleh mencoba menggunakan formula Feld yang tadi, atau mungkin Anda sudah pasrah saja dengan tugasnya seperti itu, lalu kemudian biarkan saya untuk menilai, tidak apa-apa. Minggu depan kita akan UTS, materinya ya dari yang pertama sampai yang sekarang, gitu ya. Tapi no worry lah, karena yang akan saya nilai lebih banyak adalah tugas Anda yang dokumen konstruksi alat ukur yang Anda buat, gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari Anda? Pak. Ya, silakan. Mbak Daria. Pak, kan yang punya saya kan yang 19 itu, yang 19 itemnya. Saya mau Iya. coba pakai formal Feld, tapi Iya. saya juga kayak kirain reliabilitas yang item saya itu nggak akan 0,7 gitu, Pak. Itu nggak apa-apa? Jadi cuman sampai ke formula Feld-nya gitu, nggak Iya, apa-apa? apa-apa. Atau gimana? Gimana? Anda Iya, Pak. reliabilitasnya 0, berapa? Karena kemarin saya coba yang pakai Konbak Alpha itu cuman dapat 0,59, Pak, gitu. Ya, Jadi itu saya takut kan nanti pas begitu saya pasti jauh lagi gitu. underestimasi lah. Kalau misalkan pakai Alpha Kronbach biasanya pasti jauh lebih kecil. Pasti underestimate. Iya, Pak. Tapi coba pakai Feld. Kalau pakai Feld apakah sepertinya meningkat? Ya, semoga, Pak. Oke, Makasih, Pak. dicoba saja pakai Feld dulu ya. Nggak apa-apa, nanti saya lihat. Meskipun berapapun koefisiennya, ya Anda tuliskan saja pakai itu. Daripada Oke, Pak. pakai Siap. Alpha Kronbach. Makasih, Pak. Alpha Kronbach kan gampang ya. Anda tinggal masukin ke SPSS lalu uji reliabilitas. Tapi masalahnya itu underestimate itu gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda skripsi gitu ya, lalu kemudian Anda menggunakan alat ukur, lalu kemudian pakai Alpha Kronbach gitu ya. Nah, itu minim effort sekali gitu ya, dan itu sebetulnya konsepnya Anda tidak paham berarti. Gitu ya. Kalau misalkan memang itemnya bisa dibagi 2, lalu kemudian masih bisa pakai formula reliabilitas yang lain gitu ya. Sebetulnya nggak cuma Feld gitu ya, ada formula Hoyt gitu ya, formula Hoyt. Anda 19 ya, 19 item. Itu bisa pakai formula Hoyt. Formula Hoyt sebetulnya saya sudah jelaskan sebelumnya. Gitu ya. Anda bisa coba. Ketika uji reliabilitas Alpha Kronbach kan Anda klik uji F-nya ya, uji F-nya. Nah, uji F-nya ini Anda dapat, nah ini nih, ada mean square ini, ada residual. Gitu ya. 1 dikurangi 7,197 dibagi 77,393. Coba. Sama dengan berapa gitu ya. Nah, itu adalah formula Hoyt gitu ya. Itu lebih baik daripada formula Alpha Kronbach gitu. Tapi coba pakai Feld dulu.
Ya Sepertinya baik, kalau Pak. misalkan Makasih. ya, ada lagi mungkin ada yang bermasalah dan mau merevisi ininya, silakan Anda revisi. Masih ada waktu sebelum sebelum jam 11 nanti malam, jam 12 malam nanti gitu ya. Saya masih nerima tugasnya kok sampai jam 12 nanti malam. Kalau misalkan ada yang mau Anda koreksi lagi boleh gitu ya. Silakan. Ada yang mau Bapak jadi ditanyakan? Ya, Bapak jadi yang kemarin teh bukan UTS ya? kenapa? Bukan. Tugas yang kemarin teh bukan UTS. Kan UTS-nya minggu depan. Terus UTS-nya bentuknya gimana, Pak? UTS-nya ya gimana nanti aja. Rahasia dong, masa saya kasih tahu sekarang. Tapi kalau misalkan Anda membuat dokumen alat ukur yang Anda buat sendiri, lalu kemudian Anda nikmati prosesnya, pasti Anda bisa lah. Gitu ya, UTS-nya bisa. Karena tidak akan jauh dari itu. Gitu. Makanya dokumen konstruksinya Anda harus selesaikan dulu sampai sekarang. Karena kalau misalkan Anda belum selesaikan, bisa jadi Anda sulit nanti kalau pas UTS. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nilai tugas yang dokumen konstruksi alat ukur ini cukup besar kontribusinya terhadap nilai Anda gitu. Dibanding UTS-nya. Ya. Pak, Ya, kira-kira nanti itu pas UTS belum di waktu gitu atau gimana Pak teknisnya? kenapa? Teknisnya nanti pakai G-form di waktu gitu atau gimana Pak? Seperti apa Ya, di waktu lah. kira-kira? Di waktu lah. Kan nanti bentuknya performance test gitu ya, performance test. Kalau performance test ya pasti ada waktunya lah. Apalagi mau ditanyakan? Mungkin dengan UTS-nya? Kalau untuk dokumentasi yang kemarin, Pak, cukup sampai reliabilitas atau ditambah juga yang sekarang sampai validitas itu? Enggak, reliabilitas. Sampai reliabilitas ya. Baik, Pak. Ada yang Kalau sampai misalkan nanti ya, enggak, Pak, kalau misalkan nanti di rumah, maksudnya nyobain yang validitas itu, terus nanti itemnya overlap itu gimana, Pak? itemnya overlap ya nggak apa-apa, berarti berkorelasi dengan dimensinya sebetulnya kan. Kalau overlap nggak Ya, Pak. apa-apa. Baik. Overlap nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ini validitas, oh iya satu lagi ada, untung Anda ingatkan ya. Satu lagi mengenai validitas, gitu ya, mengenai validitas alat ukur, gitu ya. Sebetulnya bukan validitas ya, Anda jangan salah. Ini bukan validitas, tapi melihat korelasi itemnya apakah berkorelasi dengan skor totalnya, atau itemnya korelasi item dengan skor total yang menandakan bahwa si item itu memiliki daya beda yang bagus. Ini cukup mudah, Anda analyze, lalu kemudian scale, reliability analysis, ya, masukkan itemnya, lalu statistik, nah, ininya diklik gitu ya. Item, scale, dan scale item if delete.
Oke. Nah, sepertinya saya sudah jelaskan sebetulnya ya. Nah, ini juga dilihat. Ini yang corrected item total correlation. Jadi koreksi dari apa namanya itu item total correlation. Di mana item-item yang di bawah 0,3, nah ini nih 0,3, di bawah 0,3, Anda boleh, tapi tadi sama ya, yang di apa, di analisis faktor tadi kan item ke-14 ini tuh dihapus ya, atau direvisi. Nah sama di sini juga tuh ya, di bawah 0,3, artinya ini tidak memiliki korelasi dengan ini. Anda harus revisi atau hapus saja si itemnya. Tapi jangan asal hapus sebetulnya. Misalkan tadi Anda boleh lihat di sini. Nah, ini kan 922 nih, misalkan Cronbach alpanya dengan item sekian gitu ya. Dengan pembelahan item sekian. Nah, dilihat kalau 14. Ini 14 kalau misalkan ini dihapus, si reliabilitasnya akan meningkat menjadi 0,923. Jadi tidak terlalu signifikan. Jadi sebetulnya keputusannya Anda boleh bahwa ini tuh tidak usah dihapus. Si item yang sorry, mana sih tadi? Nah, 14, item ke-14. Nah, item 14 ini tidak terlalu signifikan. Jadi tidak usah dihapus, direvisi saja. Tadi misalkan saya merasa ingin kan ganti ya. Jadi saya ingin proses belajar cepat berakhir, nah, gitu ya. Karena mungkin si kata ini menjadi membingungkan. Revisi dengan melihat apa? Melihat ini. Tuh. Begitupun Anda nanti kalau misalkan membuat reliability output, Anda boleh masukkan mengenai dokumentasi mengenai corrected item correlation-nya. Dokumentasi mengenai analisis faktor dan corrected item correlation-nya ini akan memperlihatkan sejauh mana kualitas dari skala Anda. Gitu. Cukup dipahami ya? Baik, Pak. Nah, itu terima kasih sudah diingatkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Anda persiapkan UTS-nya minggu depan dengan membahas dari, ya Anda pelajari saja ininya lah, pelajari dokumen konstruksi Anda sendiri gitu ya. Pelajari dokumen konstruksi Anda sendiri, pelajari mengenai reliabilitas, insya Allah Anda bisa lah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absen ya. Oh iya.